Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, kembali lagi bersama Ibu Citra Dewi Pasaribu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10. Baiklah, untuk materi kita pada minggu ini ya, lanjutan dari materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber hukum Islam ya, yang diawali dari sebuah kisah. Kisah tersebut menandakan betapa pentingnya sebuah sumber hukum Islam dalam hidup kita agar kita tidak tersesat di suatu hari nanti. Ya, nah, untuk di minggu ini kita akan membahas tentang Al-Quran dulu ya. Ya, pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat, hidayah, dan petunjuk bagi umat manusia. Jadi paham ya, dari segi bahasa maupun segi istilah Al-Quran itu berasal dari mana. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran ini kedudukannya dalam sumber hukum Islam ini apa ya? Ya, sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu merupakan sumber hukum yang utama dan pertama, sehingga semua persoalan, semua masalah, dan pencarian dari pemecahan solusinya harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Jadi sumber hukumnya ya yang pertama dan utama itu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Ya, ini maksudnya adalah kandungan isi kandungan ya yang terdapat di dalam Al-Quran itu apa aja. Nah, yang pertama ada akidah. Akidah itu apa? Keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Dari segi bahasan ya, akidah atau keimanan itu kepercayaan. Nah, dari segi istilahnya keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Pembahasan di akidah ini seperti apa? Seperti persoalan tauhid dan rukun iman. Ya, jadi dalam Al-Quran tauhid dan rukun iman dibahas secara terperinci. Tauhid itu apa? Tauhid itu ajaran yang mengesahkan Allah. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran terdapat ibadah. Secara bahasa, ibadah yaitu tunduk dan taat. Secara istilah, yaitu segala bentuk ketaatan yang dijalankan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah ya. Jadi segala bentuk kerjaan, amalan untuk mendapatkan ridha Allah itu termaktub sebagai ibadah. Pembagian ibadah. Nah, belum selesai ya masalah ibadah tadi. Kita masih dalam pembicaraan ibadah. Ibadah terbagi dua. Yang pertama ada ibadah mahdah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah atau hablum minallah. Seperti apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, berpuasa, dan lain-lain. Yang jelas hubungannya langsung kepada Allah. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah. Apa itu? Ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah atau hablum minan nas. Ya, jadi ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk, bisa sesama manusia, ya, bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan, ataupun ya dengan makhluk ciptaan Allah lainnya ya. Jadi ibadah dengan makhluk ciptaan Allah lainnya dinamakan ibadah ghairu mahdah. Contohnya apa? Seperti membayar zakat, sedekah, berinfak,
dan saling tolong menolong serta lainnya. Masih banyak contoh ibadah ghairul mahdah. Nah, yang ketiga, di dalam Al-Quran juga membahas tentang akhlak. Akhlak itu perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik yang terpuji maupun yang tak terpuji. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak kepada siapa? Kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Jadi kita dianjurkan untuk memiliki akhlak, ya, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Sesama manusia ini baik yang muslim maupun non muslim, ya, juga berakhlak terhadap makhluk Allah lainnya seperti hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga ada hukum-hukum. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran memberi suruhan atau perintah orang untuk beriman, ya, untuk mengadili dan memberi sanksi hukum kepada sesama manusia yang sudah terbukti bersalah. Nah, contoh hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada hukum tata cara jual beli, ya, jadi kamu diajari bagaimana hukum cara menjual dan cara membeli, apa yang boleh dijual dan apa yang boleh dibeli, itu di Al-Quran sudah ada. Kemudian ada hukum pidana, ya, tentang pembunuhan, pelecehan seksual, ya. Kemudian ada hukum perdata ini hukum keluarga, tentang sengketa tanah, ya. Kemudian ada hukum warisan, ya, pembagian harta warisan, ahli waris, siapa aja yang menjadi ahli waris, itu semua terdapat di Al-Quran. Kemudian ada juga hukum pernikahan, ya, hukum pernikahan, apa itu menikah, di Al-Quran dijelaskan, tujuan nikah di Al-Quran juga dijelaskan, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang haram dinikahi, itu di Al-Quran juga dijelaskan, siapa yang bisa menjadi saksi, siapa yang bisa menjadi wali, itu semua di Al-Quran dijelaskan. Kemudian ada juga tentang politik, ya, ada juga tentang ekonomi dan lain sebagainya. Di Al-Quran sudah ada hukum-hukum itu, ya, lengkap dan terperinci. Kemudian di Al-Quran juga membahas tentang sejarah atau kisah-kisah. Ya, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah orang terdahulu yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah. Jadi di Al-Quran itu kisah-kisahnya ada seperti kisah 25 Nabi dan Rasul, ya. Itu kisah-kisah juga, kisah yang lainnya seperti Fir'aun, Qarun juga terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi isi Al-Quran? Peringatan atau tazkir. Tazkir dalam Al-Quran bisa berupa ancaman bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul, ya. Ini bisa berupa kebinasaan. Kemudian ada juga, ya, tazkir ini bisa juga berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan balasan berupa nikmat Allah. Jadi tazkir ini bisa berupa ancaman, bisa juga berupa kabar gembira. Oke, ya, itu tadi adalah seputar tentang Al-Quran. Kita sudah bahas tentang pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, serta isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran apa-apa aja. Nah, selanjutnya adalah tugas. Ya, ini adalah tugas kamu. Oke, ya, silahkan ditulis soalnya di double folio serta jawabannya di double folio, dikumpulkan di hari Sabtu dengan guru PP kamu. Oke, anak-anak ibu, ya, itu aja materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Minggu depan kita akan membahas Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.